Selamat pagi semuanya, nama saya Felixius Firman, saya dari Penabur Junior College Kelapa Gading. Dan hari ini saya akan membahas novel Puya Kepuya karya Faisal Odang. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk membahas isu-isu sosial budaya yang didapat dalam novel tersebut dan untuk melihat keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Novel Puya Kepuya karya Faisal Odang adalah salah satu karya sastra Indonesia yang mempunyai tema tentang kematian dan adat istiadat lokal. Diterbitkan pertama kali pada bulan Oktober 2015 oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Novel ini memenangkan penghargaan keempat dalam sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2014 dan juga sebagai novel terbaik oleh majalah Tempo pada tahun 2015. Faisal Odang juga dikenal luas melalui karya-karyanya yang berfokus pada tradisi dan adat istiadat di Sulawesi. Novel ini yang akan saya bahas adalah edisi cetakan kedua. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya akan menceritakan sedikit isi dari novel Puya Kepuya. Novel ini menceritakan tentang kematian Rantai Rala, seorang tetua adat di Tanah Toraja. Kematiannya menyebabkan konflik besar dalam keluarganya, yang terutama terkait dengan pelaksanaan Rambu Solo. Upacara ini membutuhkan pengeluaran puluhan kerbau dan ratusan babi, yang memerlukan biaya yang sangat besar. Hal ini menjadi beban ekonomi bagi keluarganya yang ditinggalkan. Di sisi lain, tradisi ini dianggap sebagai penghormatan terakhir buat arwah yang mengantarkan arwah ke Puya, yaitu surga dalam kebudayaan Toraja. Alurala, anak rantai, yang merupakan seorang mahasiswa, memutuskan untuk memakam ayahnya di Makassar tanpa upacara adat, yang merupakan keputusan yang menjadi masalah di keluarga besarnya. Novel ini mengangkat isu-isu dalam kehidupan nyata. Isu pertama adalah kritik sosial. Dalam novel tersebut, Faisal Odang menyampaikan kritik sosial yang mendalam, menjelaskan bagaimana tradisi dan sistem patriarki dalam masyarakat Toraja dalam kejadian yang ketidakadilan. Seperti contoh dari Rambu Solo, yang meski mulia sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, justru menjadi tekanan bagi keluarga miskin buat keluarga Rala. Anak ia, Alurala, mempertanyakan relevansi tradisi ini dalam kehidupan ia, terutama ketika biayanya begitu besar. Tidak hanya itu, Faisal juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan tambang menggunakan kesulitan masyarakat dalam ekonomi untuk mengambil alih tanah mereka. Tanduk Rala yang pemeran sebagai paman Alu menjadi simbol kemunafikan yang memanipulasi tradisi lokal untuk diri sendiri. Sementara masyarakat biasa harus menanggung beban sosial dan ekonomi. Untuk contoh kutipan kritik sosial adalah terjadi dalam halaman 174. Saya yang salah, di sana hanya ada keterangan bahwa tanah sudah menjadi milik tambang. Dalam kutipan tersebut, tokoh mengakui kesalahan karena tanah telah beralih kepemilikan kepada perusahaan tambang, mengisyaratkan konflik antara hak adat dengan eksploitasi sumber daya. Kalimat ini juga merefleksikan kegagalan dalam melindungi tanah leluhur. Dan isu yang kedua adalah makna kematian dan spiritualitas. Dalam novel ini menjelaskan bahwa dalam budaya Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan spiritual menuju alam lain, yaitu Puya. Kematian seseorang dianggap transisi dari dunia fisik ke dunia spiritual, di mana arwah orang yang telah meninggal akan melanjut perjalanannya. Dan contoh kutipan yang terjadi dalam makna kematian dan spiritualitas, yaitu terjadi dalam halaman 26. Aku sering membawakannya untuk mengantar arwah-arwah yang tengah berjalan ke Puya. Dan halaman 11, sejak 17 tahun yang lalu, aku dirawat oleh ibu yang baru. Sebelum akhirnya aku menuju Puya, yaitu menuju surga. Melalui novel ini, pembaca bisa diajak untuk merenungkan fakta makna dan fungsi ritual sesuai konteksnya. Dari dialog tersebut, kita bisa mengaitkannya pada dunia nyata seperti kasus upacara adat Toraja, yaitu Rambu Solo, sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Upacara tersebut membutuhkan berbagai rangkaian ritual sertai biaya besar, dan upacara ini memiliki nilai budaya dan religius yang mendalam bagi masyarakat Toraja.
Misalnya, upacara besar yang melibatkan pengorbanan puluhan kerbau dan babi sering menjadi daya tarik wisatawan, tapi juga menuai kritik karena biayanya yang mahal dan beban ekonomi bagi keluarga miskin. Isu ketiga yaitu hamil di luar nikah. Dalam novel ini, Alurala sebagai tokoh utama menghadapi berbagai konflik seperti persoalan yang melibatkan kekasihnya yang hamil di luar nikah. Dan untuk contoh isu ketiga yaitu hamil di luar nikah, terjadi pada halaman 73. Saya mengenang semuanya ketika tadi pagi Siti menelpon dan mengabari bahwa dia curiga sepertinya dia hamil. Hal ini menjadi salah satu konflik yang terdapat pada novel tersebut karena tekanan sosial dan budaya yang kuat dalam budaya Toraja. Dari dialog tersebut, kita bisa mengaitkannya pada dunia nyata seperti kasus hamil di luar nikah di Jakarta Utara, hingga terpaksa melakukan pernikahan usia dini. Hamil duluan yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan seksual. Pernikahan dini ini berdampak serius pada masa depan remaja, seperti putus sekolah dan tekanan psikologis, serta berisiko bagi anak yang dilahirkan. Menurut aku, kelebihan dalam novel ini adalah novel ini memiliki beberapa sudut pandang yang unik, seperti penggantian tokoh yang masih hidup dan yang sudah meninggal, terutama kepada tokoh seperti Rante Rala, Alurala, dan Maria Rala. Dan untuk kelebihan novel yang terdapat dari halaman 11, Faisal Oldang menggunakan tanda bintang sebagai pemisah peralihan sudut pandang dan waktu. Dan juga ada beberapa hal kekurangan tentang novel ini, seperti adegan dewasa yang membuat bukunya tidak untuk semua kalangan umur. Yang terjadi pada halaman 208. Tolong Alu, pintanya. Saya meramas dadanya seperti hendak meremukannya. Aku ini istri orang. Dia mengakui dan aku terkejut, namun tetap tidak peduli. Mas Soso bakalan marah kalau tahu ini. Aku mohon, please, jangan. Adegan ini menggambarkan kekerasan seksual sebagai balas dendam akibat pengkhianatan dan manipulasi. Tokoh utama, Alu, yang merasa dikhianati Malena yang telah menikah diam-diam, melakukan pemerkosaan disaksikan warga. Secara keseluruhan, novel Puya Kepuya adalah novel yang hanya sekedar bacaan, melainkan mengajarkan bahwa dalam setiap langkah kehidupan terdapat kebijaksanaan yang kita bisa ambil. Faisal Oldang mengajarkan kita tentang keteguhan hati manusia dan perjuangan dalam mempertahankan nilai-nilai lokal. Saya sangat menyarankan Anda untuk membaca novel tersebut. Novel tersebut mempunyai banyak gaya penulisan dan pesan yang penuh makna. Sekian dari saya, terima kasih.